Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, ya dimanapun kita berada, semoga dalam keadaan rahayu semua. Well, today we are going to talk about the component of the clause. Yeah, as we discussed before, yeah, in previous day we talk about subject, predikat, objek. Jadi kita bicara dengan subjek, predikat, objek. Nah, jadi adik-adik dimanapun berada, ya. Jadi kalau kita bicara dengan subjek itu diikuti dengan yang namanya nomina, ya. Namanya nomina. Nomina itu bisa dalam bentuk ya pronomina. Ya, pronomina itu artinya begini: she, he, it, dan seterusnya. Itu namanya pronomina. Nah, jadi buku yang Anda pegang itu sudah membahas apa itu pronomina. Ya, oke, saya tunjukkan. Ya, saya tunjukkan buku yang apa namanya, yang Anda pegang, ya, yang ini. Di sini sudah ada yang namanya pronomina. Nanti lihat ya, apa itu apa namanya, apa itu verb. Ini di sini bisa dilihat. Nah, jadi ke depan saya akan terus menggunakan namanya istilah-istilah kelinguistikan, ya. Jadi ada verb yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan verba, ya. Terus ada namanya adverb yang kita dalam bahasa Inggris kita sebut dengan adverbia, adjektiva disebut dengan adjektif, ya. Nah, jadi apa itu masing-masing itu? Verb itu apa? Silakan dibuka lagi. Jadi saya tidak bicara masalah verba apa itu sebenarnya, bisa dilihat lagi, ya. Nah, makanya so that's why I ask you to read this book, because what I write here, ya, should be learned or should be practice. Apa yang saya tulis perlu dipraktekkan. Baik. Jadi intinya apa yang saya katakan tadi, ya, komponen-komponen dari klausa itu apa? Nah, sekarang apa itu klausa? Nah, jadi begini. Ketika kita bicara klausa, ya. Jadi ketika kita bicara klausa berarti kita bicara dengan, ya, yang kita sebut dengan bahasa tradisionalnya kita sebut dengan kalimat. Nah, ya, jadi bahasa tradisional kita sebut dengan kalimat. Nah, dalam sistemik, karena kita menganut sistemik di sini, ya, makanya buku yang Anda pegang, ya, yang Anda pegang seperti ini, jadi lihat ini ada functional approach, jadi pendekatan fungsional. Nah, jadi begini. Ketika kita bicara dengan bahasa, berarti lebih banyak nanti kita berfokus kepada bagaimana bahasa itu difungsikan. Nah, tentu ketika kita belajar tentang bahasa difungsikan, berarti kita bagaimana bahasa itu, ya, bahasa itu bisa digunakan dan mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan konteks. Itu namanya fungsional. Baik, adik-adik dimanapun berada, ya. Jadi kita kembali yang namanya komponen klausa. Jadi jangan lagi bingung bahwa apa itu kalimat, apa itu klausa. Nah, untuk sementara ya kita samakan saja dulu, ya. Nanti di semester 3 ketika kita belajar sintaksis dengan saya, baru kita akan membedakan mana itu klausa, mana itu kalimat, begitu. Jadi apa yang kita bisa pahami bersama, kita samakan aja dulu, ya, antara kalimat dan klausa. Oke, jadi seperti yang kita diskusikan beberapa waktu lalu, ya, ada namanya subjek, ya, subjek, predikat, objek. Jadi subjek itu diisi oleh grup nomina, ya, atau disebut dengan nomina. Saya akan selalu menyebutkan itu adalah grup nomina. Kenapa? Karena nomina itu bisa saja terbentuk dari sejumlah
komponen-komponen yang lebih kecil. Nah, sehingga saya akan menyebut itu sebagai apa yang kita sebut dengan grup nominal. Ya, baik. Saya akan berikan contoh. Oke. I spent my time in at our village. Nah, look at this one. I spend my time at village. Nah, ini namanya subjek, ya. Ini namanya predikat. Ini namanya objek. Ini namanya adverb. Adjunct, ya, adjunct. Ya, adjunct. Kalau dia tataran atau kelas itu baru disebut dengan adverb. Oke. Subjek ini, ya, these subjects can be filled with noun. Noun. Nah, this is we call it noun. Dalam bahasa Indonesia we call it nomina. Ya. Nah, jadi subjek ini ada noun. Ya, noun. Kemudian, ya, ada noun. Kemudian ada spend, ini ada verb. Ya, ada verb. Ya, ada verb. Ada noun, ada verb. Nah, terus noun ada verb. Nah, ini juga diikuti dengan noun. Ya, jadi intinya noun itu, saya ulangi. Noun itu intinya itu, ya, bisa menempati posisi subjek, bisa menempati posisi objek. Begitu. Nah, khusus predikat ditempati oleh verb. Ya, in Indonesia we call it verba. Ya, in my books, is written in my book, it is written in verba because this book is written in Indonesia. Ya. Nah, jadi buku itu ditulis dalam bahasa Indonesia. So, the book is written in verba. Nah, so what is my time? My time is noun, ya, another noun. Nah, noun di sini sekali lagi, noun di sini menempati sebagai objek. Nah, what about that our village? Nah, ini disebut dengan adverb. Perhatikan. Adverb itu ciri-cirinya ada di, ke, dari, ya. Kemudian melalui, itu tempat. Itu namanya adverb. Adverb itu nanti Anda lihat di sini. What is it like? What is it like? Seperti apa itu? Okay, when we talk about adverb, what is it like? Seperti apa itu? Anda bisa cari, ya. Anda bisa cari dalam bentuk adverb itu. Ada adverb clause, ya, cause and effect. Ada cause reason, ada cause conditional, ada cause manners, dan seterusnya. Tolong dibaca bukunya, ya, supaya apa yang kita diskusikan dipahami. Karena adverbnya itu banyak sekali komponen-komponennya. Now, we don't talk about adverb itself because what we would like to discuss has been written here. Jadi sudah ditulis dalam buku ini. So, we don't need to talk much about adverb. Nah, because today our topic is the component of the clause. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi noun, verb, and noun and adverb. Ya, di sini verb. Nah, oke. Subjek, nounnya di sini, subjek ini bisa diikuti dengan yang kita sebut dengan pronoun. Pronoun Indonesia is pronomina namanya. Ya, pronomina. Ya, ada namanya bisa disebati oleh common noun. Common noun itu artinya benda yang memang benda yang Anda lihat itulah namanya common noun. Benda itu ada tiga. Noun itu ada tiga. Yang pertama kita sebut dengan pronoun. Itu berkaitan dengan subjek she, it. Nah, itu namanya pronoun.
Ya, kemudian ya, itu bisa disebut dengan proper noun yang kedua. Proper noun atau disebut dengan common noun. Proper noun atau common noun itu berkaitan dengan apa yang Anda lihat. Ya, apa yang Anda lihat, misalkan meja, kursi, dan seterusnya. This we call it noun. Ini disebut dengan noun. Ya, ini disebut dengan noun. Begitu. Yang ketiga itu ada namanya nominalisasi. Ya, about nominalisasi nanti kita akan bicarakan di semester 2. What is nominalization? What nominalization is? How the nominalisasi happens? Bagaimana nominalisasi itu terjadi? Bagaimana itu? Nah, itu yang kita sebut dengan ya noun. Jadi sekali lagi 3 ya. Ada yang disebut dengan pronoun, ada proper noun, dan ada yang disebut dengan nominalisasi. Kemudian di sini sekali lagi ketika bicara dengan predikat ya, when we talk about predicate, ketika kita bicara dengan predikat berarti kita bicara dengan verba ya, yang bicara dengan verba. What kind of verba? What kind of verbs? Nah, dalam bukunya saya itu digolongkan verba itu menjadi bukunya itu menjadi 6 ya. Ada proses mental, material, relasional, terus behavior atau tingkah laku, wujud, dan verbal. Nah, untuk mengetahui itu silahkan dibaca lagi di buku saya ya. Jadi di sana sudah dijelaskan, sudah banyak saya bicara tentang bagaimana bagaimana verba itu terbentuk. Nah, itu ya. Nah, begitu juga di objek ya. Di objek juga bisa ditempati oleh noun ya. Noun itu. Nah, jadi noun itu bisa menempati sebagai subjek, bisa menempati sebagai objek. Itu tergantung pada pembentukan klausa itu sendiri. Nah, kemudian ada adjective, itu tentu bicara dengan adjunct. Nah, ini namanya subjek, predikat, objek. Nah, oke. Ini sekali lagi, ketika verba dari struktur verba itu ya, atau predikat ya, itu bisa ditempati oleh verb. Verb itu ada yang disebut dengan transitif ya, transitif dan intransitif. Nah, ini sudah kita diskusikan sebelumnya. We already discuss about the transitive and intransitive. Kita sudah bicara dengan transitif itu seperti apa sih, intransitif itu seperti apa. Nah, itulah yang yang pernah kita diskusikan. Oke? Jadi transitif itu seperti apa? Intransitif itu seperti apa? Ya, intransitif itu seperti apa? Nah, sekali lagi yang namanya transitif itu adalah verba yang memerlukan keberadaan objek. Nah, seperti ini. I spent my time at our village. Saya menghabiskan waktu saya di kampung. Nah, itu digolongkan sebagai transitif. Because of what? Because it's need objek. Nah, itu. Ya, while sedangkan intransitif ya, a verb which doesn't need object. Verba yang tidak memerlukan objek. Itulah yang kita sebut dengan intransitif. Ya, itulah yang kita sebut dengan intransitif. Oke, baik.
coba dipahami dulu ya. Coba dipahami dulu bagaimana transitif dan intransitif itu. Ya, jadi bagaimana intransitif dan transitif itu. Jadi sekali lagi ya, transitif needs object, intransitive doesn't need object. Okay, I would like to give you another example as transitive verb. For example, she watches film. She watches film. Okay, she watches film in our room. Nah, ini dia menonton film di kamar kami. Nah, sekali lagi, ketika kita bicara dengan ketika kita membicarakan dengan konsep-konsep ini, contohnya she, she ini adalah subjek, this is predikat, this is objek. Nih, ini adalah ejang, ejang. Ini ejang. Nah, sekali lagi, ketika memang dia memerlukan objek, ketika dia memang memerlukan objek, itu artinya apa? Itu artinya bahwa klausa itu memerlukan yang kita sebut dengan verb transitif. Verb transitif. Ini ada verb transitif. Verb transitif. Verb transitif seperti itu, verb transitif. Ada verb transitif, ini verba transitif. Sudah? Terus bagaimana kalau dia memang doesn't need what we call it object. Nah, contoh, the sun set at 6:15. Okay. The sun set at 6:15. Nah, ini namanya subjek. Ini namanya predikat. Nah, di sini it doesn't need object. Jadi intinya ketika dia tidak memerlukan objek, inilah yang namanya verb intransitif. Ketika dia tidak memerlukan objek, inilah yang kita sebut dengan intransitif. Nah, di sini dia tetap menggunakan ejang. Begitu, dia tetap memerlukan ejang. Jadi inilah ada subjeknya, ada predikatnya, ada ejang. Ejang. Oke, coba dipahami dulu adik-adik semua ya. Biar betul-betul paham dulu, baru saya lanjutkan. Oke. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan dengan subjek, predikat, objek. Oke, Oke, nah jadi begini, di kamus nanti, seperti bukunya John Eko, kamusnya John Eko, kamusnya siapa saja saya tidak bisa menyebut nama satu persatu karena saya tidak hafal siapa ini. Jadi intinya begini, ketika menyebutkan dia verba transitif nanti disambungkan jadi VT.
This means that this is the code of verb transitive. Transitive. Ya, this is verb transitive. Nanti kalau VI itu namanya verb intransitive. Intransitive. Nah, ini ya. Ada namanya verb transitive dan ada namanya verb intransitive. Begitu ya. Verb transitive dan verb intransitive. Jadi sekali lagi di kamus misalkan, if you want to find it, bekerja bahasa Inggrisnya apa? Bekerja bahasa Inggrisnya apa? Oke, nanti Anda akan dikasih tahu work. Nanti di kamusnya itu dalam ada nanda PI. Berarti dia termasuk intransitif. Begitu dia. Nah, nanti ketika Anda mau cari, for example, dalam bahasa Indonesia. Dia akan menjadi run. Saya balik sekarang. Run. Nanti dia akan pertama kalau dia PI, dia akan artinya PI. Nanti dikasih tahu dia PI, dia artinya lari. Lari gitu artinya. Lari. Nanti kalau ada PT, ini dalam kurung PT, dia akan memberikan informasi tentang lari ini adalah menjalankan. Ini dia menjalankan. Nah, ini dia PI lari, ini menjalankan. Ya. Jadi ada PI lari, VT menjalankan. Nah, sehingga kita bisa memahami. Nah, kayak misal for example, she runs very fast. Ini dia very fast ya, very fast. She runs the company very oke, lihat ini. She runs ini adalah sama-sama subjek, ya sama-sama predikat. Ya, ini tidak ada, ini adalah adjunct, ini adalah objek. Nah, kita masuk ke di sini. Kalau dia she runs very fast, dia tidak ada objek di sini. Dia termasuk PI dia. Ya, dia termasuk PI. Nah, jadi ketika bicara dengan PI, ya, ketika kita bicara dengan PI, berarti dia bicara dengan apa yang kita sebut dengan intransitif. Nah, intransitif itu dia di sini. She runs very fast, berarti dia lari, jadinya dia masuk ke sini dia lari sangat cepat. She runs the company. Runs-nya di sini adalah PT. PT-nya ini adalah menjalankan. Dia menjalankan perusahaan, begitu artinya. Ya, itu tergantung kepada apakah diikuti dengan objeknya di sana atau tidak. Itu nanti Anda akan bisa melihat kodenya seperti apa. Seperti saya katakan tadi. PI, lari. PT, dia menjalankan. Berarti ada, kalau dia ada objek, berarti dia artinya menjalankan. Tetapi kalau dia tidak ada objek, berarti itu artinya dia lari, begitu loh. Itu saja kodenya ya. Ya, itu saja kodenya. Sehingga kita tidak bingung. So we are not confused to make a sentence, or we are not confused how to establish a sentence or the clause. Begitu ya. Ya, silakan pahami dulu. Saya tunggu dulu 2 atau 3 menit ya. Oke.
sudah. Ayo kita lanjutkan. Yuk kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan lagi. Ya, saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Yuk kita latihan dulu ya, latihan. Nah, misalkan ini, Anita speaks English very well. Anita ya. Perhatikan sebentar. Nah, ini Anita speak English very well. Anita speak English very well. Ya. Jadi if you are needed or if you are request to identify which subject with whatever it is. Ini this is called the subject. This is called that predicate. This is called that object. This is called that adjunct. Nah, so when we see the next clause, for example, this is Anita is subject. This is Spence mean the predicate. This is Hermione will be This is for object. This is for adjunct. Nah, ini dia. Nah, ini namanya. Kemudian Anita gets up every morning. Nah, lihat ini Anita subject. Nah, this is get up ini bangun. Berarti kan ada predicate. Nah, kemudian ada namanya every morning. It is only about adjunct. Nah, this is adjunct. Ya. Nah, jadi tolong perhatikan adik-adik. Jadi ketika kita bicara dengan transitif dan intransitif lagi. Transitif and intransitif. Nah, jadi Anita speaks English very well. Nah, if you look at the clause, ketika Anda memperhatikan clause itu ada namanya objek. Nih, objeknya itu adalah English. Nah, di objek itu kita mengenal dalam bentuk nomina di sini seperti yang kita sudah diskusikan tadi. Nah, dari
penjelasan atau keberadaan dari objek itu memunculkan ini namanya verb transitif. Ya, ini namanya PT. Ini verb transitif. Begitu. Ada verb transitif, verb transitif, verb transitif begitu ya. Nah, verb transitif. Nah, oke, baik. Ketika kita melihat ada di sini ada lagi Anita gets up every morning. Nah, jadi kalau kita tidak melihat ada objek di sini, tetapi langsung ada di adjunct, ini kita sebut dengan VI. Verb intransitif. Ya, gets. Get up. Anita gets up every morning. Nah, inilah yang disebut dengan ini. Ya. Jadi jelas kan apa itu ya transitive and what intransitive is. Bagaimana transitif itu dan bagaimana intransitif itu. Oke. Baik, saya lanjutkan lagi. Ya. Saya lanjutkan lagi. Oke, saya Nah, kita sekarang fokus ke yang namanya transitif dulu. Tadi sudah intransitif itu kan sudah nyata bahwa dia tidak memerlukan objek. Ya, tidak memerlukan objek. Nah, sekarang kita lihat sekarang nih. Anita sends me a letter. Nah, terus Anita ya. Anita write her book for her achievement. Coba diperhatikan kalimatnya ini. Coba diperhatikan kalimatnya ini ya.
Anita sends me a letter. Anita writes her book for her achievement. Yeah. We start learning English. They want me to come. Nah, di sini sekali lagi kita harus memecahkan. Ya, kita harus memecahkan masalah kelinguistikan ini. Ya, masalah kelinguistikan ini. Nah, jadi coba kita lihat. Coba Anita, nah ini we and they. Ini subjek gitu ya. Ada subjeknya. Ini ada subjek, ada subjek. Ada subjek. Ya. Subjek itu seperti itu. Nah, jadi Anita, ya, we, they, and so on. Ya. Nah, kita akan lihat bagaimana kita menyikapi komponen-komponen klausal ini. Nah, ini semuanya ini adalah predikat. Nah, di sini ini ada, nah sampai di sini ini predikat. Ya, jadi predikat. Nah, terus ada di sini adalah predikat. Nah, di sini dua kata start learning ini dia namanya nanti di semester 3 ya, itu kita akan belajar yang namanya grup kompleks. Ya, nanti di semester 3 kita akan belajar grup kompleks namanya. Ya. Nah, terus me. Nah, di sini ada me. Di sini ada objek. Nah, tentu kalimat ini adalah menggunakan verba yang namanya transitif. Ya, jadi verba ini namanya verba transitif. Ya, verba ini namanya verba transitif. Oke, ya, ini namanya verba transitif. Oke. Sudah? Oke, kita akan lihat sekarang. Ya, we. Sudah? Oke, kita akan lihat sekarang ya. Jadi ini semuanya ini
mengandung makna yang kita sebut dengan verba transitif. Kenapa? Karena ada objek. Nah, kita analisis sampai terakhir. Kemudian ini ada objek. Loh, kok ada dua objek? Ada objek. Ini yang disebut dengan objek satu, ini objek dua. Nah, di sini untuk, nah ini dia juga termasuk dia objek juga karena dia untuk ya. Jadi di sini O1, O2. O1, O2. Nah, kalau di sini dia satu. Tapi kalau di sini dia bukan untuk she wants me to come. Ya di sini ya, di sini nanti kita pelajari ya blue complex. Nah, di sini dia termasuk dia juga she wants me to come. Ini dia. Dia masih oke. Kalau saya gambarkan di sini adalah objeknya. Nah, ini ya. Nah, ini namanya predikat. Ya, predikat di sini. Predikatnya di sini nanti kita belajar grup kompleks sekali lagi. Jadi wants to come itu dia satu satuan yang disebut dengan yang kita sebut dengan grup kompleks, ya. Jadi seperti itu, grup kompleks. They wants me to come, me-nya di sini adalah objek. To come-nya di sini sekali lagi, to come-nya di sini dia berkaitan dengan predikat ya. Nanti kita akan belajar dengan want to come. Ya, jadi want to come. Jadi ada objek di tengah-tengah, pemisah antara verba dengan verba satu. Nanti kita sebut ya. Sementara kita sebut dengan grup kompleks proyeksi namanya. Nah, nanti apa itu proyeksi nanti supaya kita tidak bingung dalam pemahaman yang kita sebut dengan objek ini ya. Oke, baik. Saya lanjut lagi. Ini ada objek satu, ini ada objek dua, ini ada objek satu, ini ada objek dua. Di sini tidak satu objeknya. Nah, jadi sekali lagi, yang memerlukan dua objek, ya, kita sebut dengan bitransitif. Bitransitif itu artinya verba itu menghadirkan dua objek seperti ini. Anita sends me a letter. Jadi send me a letter, gives me money, dan seterusnya. Anita gives me some money. Anita gives me some drink. Anita give me some food, and so on. Nah, jadi kalau ada predikat menghadirkan dua objek satu dan objek dua, maka itu dikategorikan sebagai bitransitif. Ya, bitransitif. Ya, bitransitif. Nah, jika dia menghadirkan hanya satu objek, nah ini namanya monotransitif. Ya, jadi misalkan ini, he start learning English. Dia hanya menghadirkan satu objek. Itulah yang kita sebut dengan monotransitif. Ya, monotransitif. Oke. Silakan dipahami. Jadi setiap verba yang menghadirkan dua objek itu kita sebut dengan bitransitif. Ya, bitransitif.
Oke. Saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Ya, saya hapus dulu. Jadi kita sudah mengetahui apa itu be transit. Ya, ini makanya she sends me, ini O1 ini sering disebut dengan direct. Ini namanya indirect, ya, langsung dan tidak langsung. Ya, tapi kita sebut dengan O1 dan O2. Jadi objek 1 dan objek 2. Kita sebut dengan objek 1 dan objek 2. Ya, objek 1 dan objek 2. Ya, oke. Okay? Coba diperhatikan dulu. Ya. Oke, sekarang bagaimana kalau polanya begini? She become my teachers. My teacher. Nah, she becomes my teacher. Nah, she ini adalah subjek, ini adalah predikat. Nah, ini bukan objek. Nah, beda dengan I ate some rice. I ate some rice. Nah, ini adalah subjek, ini adalah predikat, ini adalah objek. Saya ulangi, ini adalah subjek, ini predikat, ini adalah objek. Ada subjek, ada predikat, ini adalah objek. Subjek, predikat, objek. Ya, ini adalah subjek, predikat, objek. Nah, jadi maksudnya begini. Ya. Kenapa disebut dengan objek? Karena bisa dipasifkan. Contohnya, some rice is eaten by me. Ini bisa dipasifkan. Saya makan nasi. Nasi dimakan saya. Kan begitu, nasi dimakan oleh saya. Itu ciri-ciri yang namanya objek. Itu ciri-ciri ini namanya objek. Nah, sehingga begini dia. Nah, ini di sini dia menjadi subjek, ya. Ini menjadi objek, dia begitu loh. Ini menjadi predikat. Tetap subjek, predikat, objek, cuma dia berubah posisi. Itulah yang kita sebut dengan objek. Jadi objek, sekali lagi, objek itu, ya, peranan objek itu bisa alih fungsikan, ya. Dia alih fungsikan, ya. Alih fungsikan seperti apa? Dari subjek menjadi objek, objek menjadi subjek. Nah, dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Itulah yang kita sebut dengan objek.
Ya, itulah yang kita sebut dengan objek. Oke. Nah, itu kita sebut dengan objek ya. Sedangkan di sini guru saya dijadikan oleh dia nggak bisa. Nah, ketika dia tidak bisa dipasifkan, nah contoh dia apa namanya, she becomes my teachers become she, nggak bisa. Nah, sehingga kalau dia tidak pasif itu ya tidak bisa dipasifkan, maka dia sebagai komplement gitu loh ceritanya. Sebagai komplement. Ya, sebagai komplement dia. Kenapa begitu? Karena ini sekali lagi ya, my teachers ini tidak bisa dipasifkan ya begitu. Ya sehingga di sini disebut dengan kece, dia komplement. Dia apakah dia di sini kita disebut dengan dia tidak memerlukan objek. Kita sebut dengan absence transitive. Ya, absence transitive. Nah, sehingga di sinilah kalau dia absent, inilah disebut dengan copula. Ingat ini, copula. Nah, ya, jadi dia tidak bisa dipasifkan. Itulah disebut dengan copula. Jadi predikatnya itu ya yang ditempati oleh verb, kan ada verb transitif, intransitif, dan yang satu lagi namanya verb copula. Nah, kalau ditanya nanti what is verb copula, give me an example what verb copula is. Ya, masih banyak contoh yang bisa digunakan. Misalkan she becomes my teacher. Nah, ini nanti sudah bisa. She is my teacher. Ini nggak bisa dipasifkan. My teacher is her gitu, nggak bisa. Kalau seperti itu ya. Kenapa begitu? Karena dia ini verb copula. Verb itu sekali lagi, verb itu yang kita maksud di sini adalah tindakan. Ini kan verb copula di sini ya. My teacher is her. Ya, adalah dia gitu, nggak bisa ya lucu dan sih gitu kan ya. Jadi nah misalkan begini, oke, she lives, nah ini dia nggak bisa ya. Kalau dia ini intransitif, nanti dia transitif dan misalkan she lives in Jimbaran. Nah, lives in Jimbaran ini nggak ada, ini ada predikat, tetapi di sini nggak ada objek. Kalau nggak ada objek, tetapi dia bukan nomina, berbeda dengan ini dia nomina, dia grup nomina. Tetapi nomina ini tidak bisa difasihkan, makanya dia tidak berhak dikategorikan sebagai objek begitu. Dia tidak berhak dikatakan objek. Nah, oleh karena itu ya, jadi verba ini dikategorikan sebagai, sekali lagi, verba ini dikategorikan sebagai verba yang berkaitan dengan ini berkaitan dengan intransitif, because it doesn't need object. Tapi kalau di sini dia bukan sebagai objek, dan ada nomina, tetapi kita sebut dengan verb copula. Silakan dipahami. Ya, contoh lagi. English grammar ya, grammar involves tense ya, tense, rule of play, rule of word, terus rule of word, apalagi itu ya,
rule of word. Apalagi itu ada tadi kan ada rule of word, terus ada namanya preposition ya, preposition, and so on. Nah, ini meskipun di sini ada tense, ada ini, boleh nggak itu ya? Tense of rule, jadi tense of rule, tense, rule of word, ya, dan sebagainya. Ini boleh nggak dikategorikan sebagai objek? Coba kita bisa nggak pastikan di sini? Ya, tenses, grammar itu dilibatkan dalam bahasa Inggris. Mencakup, nah itu lucu ya. Nah, ketika itu tidak bisa dipastikan, sekali lagi ya, itu namanya copula ya, copula. Oke, nah, jelas itu kan. Nah, nanti apa namanya, kita akan kita akan membahas lebih banyak copula. Jadi intinya begini, dia ada objek ya, dia ada objek, tetapi dia tidak dia ada nomina, tetapi dia tidak bisa dipasifkan, Inilah yang kita sebut dengan copula ya, copula. Jadi verba itu biasanya dalam verba relasional ya, relasional gitu. Jadi dia ada objek, tetapi dia tidak bisa diobjekkan ya, tidak bisa diobjekkan. Sama seperti ini ya, consist of itu terdiri atas, kemudian dia melibatkan atau mencakup ya. Oke, misalkan ini mencakup grammar bahasa Inggris, mencakup tenses, aturan berbahasa, preposisi dan lain sebagainya. Nah, itu involve-nya ini dia tergolong verba copular. Kenapa? Karena dia tidak bisa dipasifkan. Ya, silakan dulu dipahami ya, dipahami supaya apa yang kita diskusikan ini bermanfaat ya. Karena begini, ini adalah dasar-dasar untuk menganalisis yang kita sebut dengan sintaksis untuk ke depan ya. Nanti jadi sintaksis itu adalah lanjutan dari grammar begitu. Cuma sintaksis itu nanti dia berfokus pada struktur. Ya, kalau grammar itu ya lebih luas cakupannya daripada yang lain, karena grammar itu adalah bicara tentang bagaimana pembentukan itu sampai dengan morfologi, terus bagaimana semantiknya itu dan sebagainya ya. Nah, itulah yang kita sebut dengan grammar ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa ya, silakan nanti chat saya. Ini tolong video ini disimak dengan baik, karena ini sangat bermanfaat untuk pembentukan ya dasar-dasar kelinguistikan, untuk menentukan bahwa ini bahasanya ini sudah bisa dipakai atau bisa diterima atau gimana ya. Baik kalau begitu ya, jadi saya akan ingatkan lagi bahwa grammar itu adalah aturan bahasa yang sudah disepakati. Jadi gunakanlah grammar itu sebagai alat ukur untuk mengetahui sejauh mana bahasa kita itu bisa diterima atau tidak. Jadi if you have good grammar, your language will be appreciated, that it indicates that you are educated person. Nah, jadi grammar itu bukanlah hal yang didapatkan secara instan, tetapi grammar itu didapatkan melalui proses pembelajaran baik di masyarakat maupun di sekolah. Jadi
marilah kita menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan grammar. Nah, ini bukunya yang sangat cocok untuk digunakan sebagai sebagai pembelajaran. Baik, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu.